Nah, jadi SSD ini adalah perkembangan teknologi dari HDD ya, perkembangan teknologi dari HDD. Di mana itu saya sudah jelaskan sebelumnya bahwa SSD ini adalah teknologi yang prosesnya lebih cepat dari uh, hard disk yang tipenya, konsepnya HDD. Jadi SSD. Jadi sekarang ketika kalian mau beli perangkat komputer, baik uh, home PC atau notebook, laptop. Saya kurang tahu dengan perangkat mobile ya, apakah media penyimpanannya sudah menggunakan konsep ini atau belum. Nah, produksinya sudah HDD semuanya. Sudah SSD mas. Dan apa dalam lingkungan dari kuliah mas. Perbedaannya itu sangat cepat ya. Nah, untuk semakin jelas, tolong yang ada kasih aktif speaker, kasih mute dulu. Ini mengganggu sekali. Nah, sekarang mari kita coba membedakan antara SSD dan HDD ya. Jadi perbedaan dari segi cara kerja. Nah, cara kerja SSD dan HDD ini menjadi perbedaan paling mendasar yang bisa ditemukan. Jika HDD yang selama ini kita gunakan memanfaatkan perpaduan antara sistem mekanik dan elektrik, nah ini konsepnya dalam sebagai komponen penunjang performa, maka SSD lebih mengarah ke sistem full elektrik tanpa adanya part yang bergerak ketika proses penulisan maupun pembacaan data. Nah, ingat, hard disk ini konsep utamanya dia adalah untuk menulis, write, and read, untuk membaca data. Itu baik HDD dan SSD konsepnya ini, hard disk ini tujuannya untuk menulis dan membaca data. Nah, ibarat kata cara kerja SSD mirip seperti proses transfer data yang kita temukan di micro SD, RAM, atau USB flash disk. Sedangkan cara kerja HDD menyerupai floppy disk disket. Nah, jadi dulu ada floppy disk. Kita nggak tahu ngoni angkatan sekarang Anda ini pernah menggunakan floppy disk atau tidak, disket. Nah, dulu terakhir kita gunakan disket ini sekitar tahun-tahun 2000-an. Karena dari tahun 94, 96 kita sudah, dulu media penyimpanan datanya hanya disket. Nah, kalau masih bingung dengan apa tuh disket, coba silakan browse. Ada disket 2HD, kita udah lupa. Pokoknya media penyimpanan data di zaman dahulu itu hanya disket. Ada yang besar, ada yang kecil ukuran disketnya. Nah, tapi disket itu fungsinya untuk, kalau sekarang seperti USB flash disk ya. Dia bukan perangkat yang ada di dalam komputer. Nah, dia perangkat eksternal. Dia dimasukkan di perangkat komputer itu. Nah, sebentar ya. Ini
Perbedaan ukuran dan bentuknya. Nah, perbedaan berikutnya bisa dilihat dari ukuran dan bentuk, di mana HDD memiliki dimensi yang lebih besar dari SSD. Jadi bagi Anda yang ingin menyedia penyimpanan ringkas sekaligus berformat tinggi, SSD bisa menjadi jawaban yang tepat untuk mengakomodir kebutuhan Anda. Nah, sekarang perangkat SSD ini sudah tersedia dalam bentuk mungkin hard disk eksternal dan lain-lain, atau internal yang bisa dipasang pada komputer Anda. Bisa Anda coba. Anda rasakan perbedaan antara SSD dan HDD. Contohnya, sistem operasi Windows. Dulu itu Windows XP, Windows 7 itu kalau mau starting up itu agak lama. Tapi walaupun masih teknologi HDD, starting Windows itu cepat sekali. Ditambah lagi dengan proses kinerja SSD, kalau mau kasih hidup komputer yang ada itu komputer kita Windows 10 dan teknologi harddisknya sudah SSD, cepat sekali ya. Tidak sampai beberapa detik langsung kita bisa gunakan komputer kita. Berbeda dengan yang dulu. Nah, fragmentasi merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut ruang kosong di dalam penyimpanan yang ditimbulkan akibat adanya penghapusan atau perubahan data. Jadi pada awalnya proses pengisian file dalam hard disk sendiri otomatis akan tersusun rapi dan saling berurutan. Namun seiring waktu berjalan, susunan file tersebut akan menjadi berantakan akibat adanya perubahan. Jika kondisi di atas terus terjadi akibat kinerja HDD, akan semakin menurun. Nah, ini. Ketika padatnya pekerjaan aktivitas membaca dan menulis hard disk, aktivitasnya, kondisinya akan semakin menurun. Hal tersebut tidak akan pernah terjadi solid state drive, karena seluruh data sudah disimpan dalam chip flash. Ya. 6. Perbedaan harga SSD dan HDD. Nah, jadi mungkin agak lebih itu ya. Karena masih tergolong sebagai teknologi baru, SSD memiliki handle yang lebih mahal. Ya memang ya, karena dia baru 2 tahun terakhir ya. Di tahun 2019-2020 ya. Perbedaan harga SSD dan HDD ini bahkan relatif jomplang. Artinya berbeda jauh. Di mana untuk harga SSD kapasitas 250 GB bisa seharga dengan HDD 1 tera. Wow, bayangkan ya. 1 tera, kita lupa cek yang hard disk eksternal kita beli 2 tahun lalu, 1 tera itu 800. Nah, itu harga Jakarta. Kalau di Manado 1 jutaan. Berarti SSD 250 GB sekitar 1 jutaan. Nah, mahal ya, tapi kualitasnya bisa sangat membantu pekerjaan Anda. Perbedaan SSD dan HDD dan efek yang ditimbulkan. Ini efeknya. Perbedaan dari segi penerapan teknologi otomatis memberikan efek eksternal berbeda antara SSD dan HDD. Para pengguna PC maupun laptop yang bertenaga HDD tentu sudah sangat familiar dengan suara berisik yang ditimbulkan dari komponen mekanik. Ya, betul. Ini yang sudah saya rasakan ya. Waktu laptop yang lama itu ribut sekali. Agak ribut. Getarannya sangat kuat sekali. Tapi kalau yang SSD sekarang tenang. Tenang sekali dia. Dari awal pemakaian sampai akhir dia tenang. Karena tidak pergerakannya pelan dan tidak cepat panas. Karena tidak ada komponen yang bergerak. Ada badan yang start. Di sekolah? Iya, sama ya sekolah. Aku suara sih. Nah, ini ya, ini urusan harga ini silakan kalian pelajari, saya tergantung pemakaian kalian. Tapi yang saya rekomendasikan di sini ketika ada sistem penting pada komputer Anda yang akan digunakan secara primary, kebutuhan utama dalam perusahaan, aktivitas bekerja Anda,
Coba upgrade komputer, upgrade memori hard disknya dari HDD berubah menjadi HDD. Coba upgrade, karena itu akan memberikan perubahan yang sangat besar. Urusan harga ini silakan kalian cari. Cari di tempat yang paling murah, paling selisih harganya 100-200 ribuan. Ya, tapi kapasitas, kualitas untuk menjalankan sistem yang dibentuk sangat sangat diharapkan, sangat dibutuhkan untuk menunjang proses pekerjaan. Itulah teknologi HDD dan SSD. Nah, itulah teknologinya. Ya, kira-kira sampai di sini ada yang ingin bertanya, dipersilakan.